seperti PKS yang ada di Setondola. Ya, kita ketahui bahwa dia tidak memiliki lahan perkebunan. Jadi di saat kami dulu memberikan dukungan atas pendirian PKS itu dengan melampirkan sertifikat kebun kami, ya, saya lupa nomor peraturannya, bahwasanya dia itu wajib menaikkan harga pembelian TBS-nya dari sawit yang dari luar itu. Artinya kami yang memberikan dukungan terhadap pendirian PKS itu, ya, nanti coba dinas terkait coba prosedurnya dicari sendiri. Seharusnya naik minimal sekitar 2% dari harga pasar, karena dia tidak punya HGU. Jadi jangankan mengindahkan aturan pendirian saat dia kita dukung, ya seperti yang disampaikan oleh rekan tadi. Jadi di sini ya kita butuh seperti yang disampaikan oleh pimpinan, ya memang ini permuara di provinsi, tapi minimal Kota Situ Salam melahirkan rekomendasi untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat oleh provinsi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Saudara. Silakan Pak Anuma. Iya, pun memang ini. 2024 jadi DPR Mangkok itu. Ini kalau yang pesta dolar kan, kami tidak bisa dolar. Oh ya sudah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andong Maha. Kalau tadi dari Penanggalan sebagai petani, Pak Chandra Maha ya. Salam berjamaah. Kalau ini dari Sultan Logat, Andong Maha, perwakilan pembeli TBS masyarakat, forum pembeli TBS masyarakat, khususnya di Kecamatan Sultan Logat. Ringkas saja Pak Ketua, saya hanya menyampaikan bahwasanya ada masih PKS yang timbangannya itu tidak transparan. Jadi kami mohon melalui forum ini agar disampaikan kepada PKS agar timbangannya itu transparan, dan bila memang ada uji kelayakannya timbangan tersebut, uji tera, ya mohon disampaikan juga kepada masyarakat agar bisa menjadi perbandingan kepada kita. Yang kedua, mengenai potongan persen di pabrik, Pak Ketua. Kalau di pabrik tempat kami biasa membawa TBS, kebetulan pabriknya tidak datang dari SSN di Gresik, itu potongannya 4%. Kalau sedikit kena air hujan sedikit saja sudah ditambah 2%. Nah, jadi ini juga Pak Ketua mohon menjadi pertimbangan agar disampaikan ke pemilik PKS agar potongan persen ini menjadi perhatian kita. Kalau saya lihat, kami bandingkan di PKS yang ada di luar, seperti di Aceh Singkil, di PLB 2, itu persennya tidak terlalu besar. Tapi kalau di sebagian pabrik kita di Subsalam ini, ada yang minimal itu 4%. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kami. Izin Pak Anwar, saya mau pastikan terkait timbangan yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Apakah ada contoh kasus misalnya di petani Ya. sudah menimbang nih sekitar 2 ton nih, ternyata sampai pabrik jadi 1,8. Pernah kasus seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau kasus seperti itu pernah. Cuma ini terjadinya Perbedaannya berapa banyak? ini bisa saja dipengaruhi oleh situasi Pak Ketua. Kalau masalah perbedaan berat. Tapi yang kami maksud seperti ini, biasanya di pabrik itu begitu mobil kita naik ke timbangan, nampak dia dipakai monitor timbangannya, tetapi khususnya di SSN kita tidak tahu entah berapa beratnya. Tadi tidak ada tampak ini ya, Tidak ada nampak. Ya. Bukan berarti bapak ini ambil dari punya bapak nih, bapak timbang 2 ton. Ya. Ternyata sampai ini kurang kayak 1 meter, bukan kayak gitu ya? Ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Pernah merasakan Pak Anong Maha? Ya, tapi mungkin dipengaruhi oleh karena kelamaan dibawa ke pabrik, mungkin seperti itu pengaruhnya ke susutnya timbangan tersebut. Baik, berarti ada 2 masalah yang mungkin bisa terjadi. Pertama, transparansi atau timbangan yang belum terkalibrasi, Pak. Ya. Jadi, yang terakhir, masalah informasi baik mengenai
kenaikan harga maupun penurunan harga. Ini khususnya di tempat kami biasa membuang kelapa sawit, informasi harga itu telat selalu datang. Hari ini kami beli sawit misalnya 2.000 per kilonya, nanti malam diturunkan 500. Jadi kami itu di beberapa bulan terakhir ini beli mahal, jual murah. Seperti yang terjadi pada saat penurunan harga yang 500. Kebetulan pada saat itu kita punya stok buah sekitar 1 mobil 8 ton, ya kali 500. Berarti hampir 4.500.000 kerugian kita dalam satu malam. Bayangkan pada saat itu harga TBS itu turunnya beruntun. Nah, jadi ini juga kami sampaikan melalui forum ini agar informasi harga itu ya secepat mungkin disampaikan, mungkin melalui supplier kami, melalui ST. Ya, kalau bisa 2 hari sebelum turun ya disampaikan kepada kami, dan kami juga bisa menyesuaikan harga kepada petani. Karena apapun ceritanya, kelompok kami inilah yang langsung berhadapan dengan petani. Kami membayar TBS petani itu langsung di bawah pokok tanaman kelapa sawitnya, seperti itu Pak Ketua. Saya rasa demikian dulu dari kami, dengan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir sudah banyak ya kita dengar masukan dari masyarakat dan lain. Runding belum runding. Ah, DPR mang nanti runding naik. Singkat padat Pak ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Sabar Perlosi, petani dari Kecamatan Runding. Sebagai kata-kata perhormatan dari kami yang terhormat, Bapak Pimpinan, kemudian Ketua Komisi B beserta anggota, Bapak-bapak, para petani, insan-pers yang sangat kami muliakan. Saya jangan singkat saja ini Pak, menyambung daripada rekan-rekan semua tadi sebetulnya sudah keterwakilan. Namun sedikit di sini saya agak miris sedikit. Bapak pimpinan tadi begitu mendengar keluhan petani langsung buang badan. Jadi rasa-rasanya kami petani ini, karena kami ini masyarakat Kota Sebu Salam, tentunya mengadukan nasib kami kepada DPR. Namun tadi Bapak di sini bahwasa tentang harga TBS ini adalah kebijakan provinsi. Jadi kesannya kan RDP kita ini hanya mendengar pendapat, ya ujung-ujungnya ke provinsi, orang provinsinya pun nggak dengar di sini. Padahal di sini di timur-timur curigaan kita Pak. Hari ini di PKS harga TBS 1.800. Kemudian di ketetapan pemerintah pada tanggal 7 2.566 ya. 2.566. Artinya ada kekurangan berkisar 700 perak. Kami petani yang awam ini ada pertanyaan, yang 700 ini kemana ini? Kalaulah Bapak wakil-wakil kami di Kota Sebu Salam ini tidak angkat bicara, bagaimanalah nasib kami ini? Kalau kami ini hanya bisa menyampaikan di forum ini pun kebetulan Bapak undang kami ini, walaupun tadi lewat SMS dengan rekan-rekan kami. Saya rasa itu aja Pak dari isi hati kami petani Kecamatan Runding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malem ya, Pak Malem ya, Pak Malem. Pertama Pak Malem, ya, negara kita ini negara hukum Pak Malem. Aturannya kita ini diatur. Makanya saya bilang tadi kita tidak bisa ngomong berdasarkan logika atau pendapat kita, pengalaman hidup kita. Hari ini kenapa saya sampaikan? Tidak ada, kalau kami membuang badan, tidak terjadi RDP ini. Ya, itu yang saya konfirmasi sama Pak Malem. Ya. Saya sudah sampaikan di awal, RDP ini kita cari solusi. Ya, Bapak rekam nggak solusi yang sudah saya berikan tadi? Pemerintah kota akan buat tim yang akan melaporkan langsung dengan tim monitoring. Dan Bapak harus tahu, monitoring harga TBS ini dilakukan oleh gubernur. Mau sampai kapanpun Pak, kami surati PKS ini, nggak takut orang ini.
Kenapa nggak takut orang ini? Karena memang tupoksinya bukan di kami, Pak. Tapi apa yang kami lakukan? Kita bentuk tim monitoring kita laporkan ke tim monitoring provinsi. Ini yang bisa nanti kita sampaikan melalui RDP ini. Inilah solusi yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan salah mengartikan dan rekam semua apa yang kita sampaikan. Bahwa saya disampaikan tadi, kalau kita buat pun kita tutup pabrik, ya kan? Nah, nanti kita yang dipolisi kan, Pak. Kenapa kita tutup pabrik? Apa alasannya? Ya kan? Jadi harus sama-sama kita pikir, makanya semangat kita boleh berkobar, semangat kita boleh berapi-api, tapi satu dalam hal konotasi positif, ya, jangan konotasi negatif, ya. Mari kita sama-sama berpikirnya itu jernih, ya. Ya, biar tahu perusahaan ini bahwa kita ini punya SDM, kita punya dasar kita ketika kita melakukan sesuatu pun. Nggak asal kita bakar pabrik, bakar perusahaan, nanti kena tangkap. Ya kami juga yang kena, Pak. Mungkin konstituen saya atau saudara saya terakhir kita lepaskan lagi. Ini yang harus kita rubah ke depan, Pak. Bahwa kita harus mengedepankan pemikiran positif terlebih dahulu. Pasti ada solusi, tidak mungkin tidak ada, Pak. Ya, karena memang sekarang semua diatur, Pak. Kalau ada kebijakan yang tidak memihak rakyat, pasti akan ditinjau ulang kembali. Ya, jadi nanti makanya kita lakukan monitoring melalui dinas terkait, ya. Nanti bisa timnya masuk melalui ada Apkasindo atau Apkasindo Perjuangan, ya, KTNA dan lain-lainnya yang terkait dengan sawit ini. Lalu nanti kita buat tim lah, ya. Kemarin kan timnya itu tim apa, Pak, ya? Ajakan lah kita bilang, ya. Diajak sama asisten. Ini ya. Kita ke depan kita buat ada tim monitoring ini yang nantinya akan bekerja sama. Bentuknya kerjasama, Pak. Jadi Pak pabrik nggak usah takut. Karena Bapak ya harus sesuai aturan gitu. Bapak, kalau Bapak takut berarti Bapak nggak sesuai aturan. Itu aja, ya. Jadi itu mungkin ya Pak Malim, ya. Bukan kami buang badan, nggak ada DPR ini buang badan, ya. Karena kami tahu kami di sini pun karena masyarakat, karena konstituen kami, ya. Hari ini lahirnya RDP hari ini karena inisiasi dari DPR. Jadi itu satu. Kalau nggak ngapain kami diam-diam aja, ya. Itu mungkin, Mbak, ya. Saya sedikit luruskan sebenarnya, ya. Baik, mungkin langsung saja kami minta tanggapan lah dari perusahaan yang berhadir. Satu lagi. Ya, silakan Pak Ginting. Maaf ini Ketua. Khusus ini ke GSS ya Ketua, ya. GSS. Iya, GSS. Di situ ada 3 harga Ketua. 3 harga. Jadi di luar daripada aturan dan di luar dari logika. Tadi disebutkan dari Maha tadi bahwa ikut petani sawit itu merekomendasikan berdiri dulu namanya LTP. Ini kebetulan ada Pak Chandra, tahu betul beliau itu. Merekomendasikan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, sehingga terbitlah izin. Tapi yang celakanya Ketua, harga lokal yang buahnya lebih segar itu ada selisih 150 ke 200 rupiah per kilogram, ya. Boleh data sahih, Pak, dari 3 jenis harga itu ada. Nanti itu ada kebetulan itu manajer buah ada kebetulan saya lihat, ya kan. Ya kan tadi bisa secara sahihnya beliau yang jelaskan. 3 jenis harga berarti ada apa? Ada harga lokal, ada buah Aceh Selatan, ada buah Nagan Raya. Jadi buah dari Aceh Selatan itu paling cepat 3 hari baru sampai pabrik itu Ketua. Kalau buah dari lokal paling lambat pagi ini dodos, besok pagi sudah sampai pabrik paling lambat. Kalau paling cepat pagi dodos, sore udah sampai. Misalnya kebunnya yang depan, otomatis kualitas buah lebih segar, rendemnya lebih bagus, ALB-nya asam lemak tingginya lebih rendah, kayak gitu. Tapi dihargai lebih murah. Maka dalam hari ini kami juga sebagai petani lokal, petani Kota Subulu Salam yang memberikan rekomendasi itu jangan sempat kami campur rekomendasi itu Ketua. Kami keberatan. Demikian Ketua. Baik, terima kasih Pak. Nanti bisa pihak GSS langsung yang ini, ya. Baik, langsung saja mungkin dari PT BSL dulu, ya. Asia Negeri dulu. GSL dulu lah. GSL lah. Apa, Pak? Silakan, Pak. Yang besar dulu, Pak. Asia Negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hormat saya titipkan pada pembicara yang terdahulu untuk mempersingkat waktu kita dalam FBP ini. Terima kasih Ketua. Dari pembicara yang sebelum saya tadi mungkin secara keseluruhan mendiskriminasi dari PKS masalah harga ini. Jadi masalah harga ini dia Ketua sesuai dengan permintaan 1. Di situ kalau kita anehkan juga ada satu permasalahan memang seperti Ketua bilang tadi, ini di tingkat 1 memang mesti kita ini kan juga. Kenapa? Karena di tingkat 1 itu menetapkan harga patokan itu berdasarkan lelang. Ya mungkin saja di Dumai apa di Belawan begitu. Sedangkan kita CBO ini kan bukan sebagai eksportir. 4 hari yang lewat kita jual hanya 10.000, sedangkan dia lelang 13. Itu yang dihitung di dalam tingkat 1 itu di 13. Itu biasa saja sudah cukup jauh juga. Jadi jadi kan ini yang mungkin sebelum isu-isu nasional ini terjadi, ya, itu memang dari dulu. Tambah lagi dengan isu-isu nasional yang kita hadapi di sekarang ini kan bukan di daerah kita ini aja, seluruh Indonesia yang potensi sawitnya ada cuma kena seperti kita ini. Cuman alhamdulillah daerah kita ini Aceh belum ada PKS yang tutup untuk tidak menerima TBS. Ya, karena mungkin kalau kita hitung sendiri juga, mungkin kalau stok ini menerima TBS, ruginya mungkin lebih besar lagi. Gitu. Jadi kita juga bertahan seperti kita ini Ketua. Ada di Belawan, di Medan 8 mobil lagi ini CPO yang belum bongkar yang hampir 1 minggu. Kenapa? Pihak eksportir itu nggak mau membeli. Kami ada lagi ke tanggal 1 sampai tanggal sekian memang di stok. Nah, sekarang juga cuma dibatasi 2 yang bisa masuk. Ya. Jadi ini yang mungkin penyebab yang mungkin bukan di daerah kita ini aja, di daerah lain cuma mungkin di Kalimantan apa di mana juga itu sedang kita rasakan seperti yang kita rasakan di Suku Salam ini. Satu lagi masalah perhitungan dari tadi semua kan ada juga ini masalah usia umur ya, umur TBS ya mungkin secara teorinya Pak Ketua umur 10 tahun 8 ke 10 sampai 11.000 itu sudah puncak besar dan disitulah banyak kuantitas dan kualitas, disitulah puncak. Tapi kalau pola panennya salah, tetap rendamennya karena di situ perhitungannya di tingkat 1 dia Ketua bukan berdasarkan umur, berdasarkan rendamen. Maksudnya rendamen ini minyak, persentase minyak yang kita dapat dari yang kita olah. Jadi kadang-kadang kenapa ini berbeda dari setiap pabrik, rendamennya juga berbeda. Jadi ini permasalahan sebenarnya ini juga sudah lama juga ini Ketua. Dari di sini aja masalah harga ini ada berapa kali juga kita berbicara tentang masalah harga dulu. Jadi dulu sudah juga. Cuman ditambah lagi ini terakhir ini ada isu-isu apa ini makin berat. Kami sendiri Ketua cukup berat. Sama juga kalau kami non grupi perusahaan-perusahaan kecil lah saya bilang sama dengan petani. Kita giling ini berangkat ke Medan, di sana stok. Kita sendiri dengan angkutan ribet, Ketua. Semestinya per 25 jam udah bisa ini mobilnya berangkat ini berhari-hari nggak bisa bongkar. Saya rasa di daerah lain juga begitu. Dan di daerah lain juga, ya mungkin di Pekanbaru yang bukan langganan tetapnya mereka stop, tidak memasukkan CPO.
ini mungkin yang sedikit yang anunya. Kalau yang lain itu masalah harga tadi, memang satu di sini kan masalah mutu. Masalah mutu dia. Dari selama ini juga dia ketua umumnya masalah mutu ini juga pelan-pelan memang kita informasikan ke pelanggan kita, ke masyarakat bahwasannya mutu kita di sini sedikit agak terganggu. Kenapa? Karena di antara 4 di sini PKS dia ketua, nggak ada yang 19 bisa. Mungkin Bapak ketua tanya, ini kebetulan GSS. Mereka ini grade 1 dia terima TPS. Saya rasa ngambil 18 pun kelengar-kelengar juga mereka ini. Kalau kami juga dia ngambil 18 berat 17 kan. Dari segi ini lain. Kenapa di situ? Karena ada di situ masalah mutu. Tapi kalau seperti ini isu nasional ini seperti dibilang ketua tadi, ya memang tingkat 1 lah memang mungkin ke Jakarta ini supaya lebih cepat. Ya, ini dulu ke diekspor. Tadi kan ini semalam yang seperti dibilang Mas Priyono 12,5 sekian. Tapi WD Pak Ketua, WD ini nggak ada yang membeli. Kita juga kemarin ditawarin di bawah 10.000. Harga CPO. Ini kan satu ada keprihatinan juga. Kalau sama kami ini kemana pula ngadu. Nggak ada tempat ngadu Pak. Kalau sekarang ini. Nah, cuman kan ini yang kita pelan-pelan kita harapkan juga daripada asosiasi ini untuk ke depan ya bisa membuka selebar-lebarnya apa ini infrastruktur atau instrumen untuk ekspor ini kan belum jalan kebetulan belum ada. Nah, jadi kenapa ini apanya ini PKS yang seolah diskriminasi memang ya itulah yang paling sederhana. Padahal ini kan masalah nasional ini. Masalah nasional. Kita nggak sanggup di sini menyelesaikan ini. Karena ya kita bisa lihat sendiri instruksinya dari mana. Di TV itu kita jelas. Jadi memang agak susah juga. Banyak kami ini kalau ikuti Pak, mungkin 4 hari lagi kita udah penuh. Jadi kemana ini? Kita jual eceran ini, nggak ke apa lagi? Jual ke sana ada di sana butuh 20 ton, kita jual ini berserak-serak. Udah kita ecer ini. Untuk apa? Mempertahankan juga ini karyawan kita dan para langganan kita. Kalau ikut ke misalnya kemampuan perusahaan, tentu kita udah cukup. Pak Triyono itu hari dengan tim Pemda juga turun ke kita mengecek sebenarnya apa yang terjadi di pabrik BSL. Saya tunjukkan ketua, inilah stok kita. Tapi jangan foto ya. Internal kita ke manajemen, saya dapatkan Mas Pri. Kondemen yang saya dapat ini stok di 2 tangki ini tinggal 5. Kalau hitung-hitung ini sampai itu hari Jumat Pak ya. Kalau ngolah di hari Minggu, hari Selasa kami nggak terima upah lagi. Pada saat itu ya. Cuman ya manajemen juga ini ecer ini apa isinya kadang-kadang ada juga 2 motor, 1 motor ini berangkat di Medan. Ada 8 motor ini sampai sekarang hampir 1 minggu Pak. Belum bongkar-bongkar. Yang pasarnya rendah. Jadi itu yang mungkin anunya tadi, tapi ya insya Allah teman-teman semua ini dari Apkasindo dari petani seperti bilang dua tadi berhati-hati apa, mungkin kan bisa mungkin dari berbagai kita ini semua yang RTP ini bisa makbul ya. Lebih cepat ini permasalahan karena kami juga ini pesantren tersandera ini dalam posisi ini. Mau kita yang sekarang susahnya kita ada juga kerusakan. Memang di kerusakan pun kita juga enggak, kita tetap kita terima ya, kita tetap kedepankan juga ini ke masyarakat. Tapi kalau misalnya masalah ke depan, masalah
Yang kedua bilang tadi, oke, tim apa namanya, tim kecil mau digoreng silakan. Saya lebih senang. Kita duduk sama, apa yang permasalahan supaya jangan bias dia. Ini kan seolah-olah ini bias di media bilang bahwa saya ini masalah umur gitu. Padahal bukan. Rendangnya pola apa ini tadi, pola panen ini tadi berpengaruh seperti dibilang senama saya itu harga pupuk 1 juta nggak ada pupuk lagi. Kalau harga 3.000 pun TBS nggak ada pupuk itu, nggak ada pupuk. Turun TBS, pupuk tidak naik. TBS turun. Pupuk 200 kali lipat. Pupuk 100% naiknya, Pak. Iya, nggak turun dia Pak. Ini pun udah 1 juta, itu 950 NPK mulia sudah Pak. Tak turun nih. Tapi kalau NPK mungkin 320 mungkin nggak bisa begini. Repot juga kita gitu ya. Jadi itu kalau misalnya apa tadi dia ketua kita duduk sama. Makanya kemarin itu datang bapak-bapak yang bilang ini saya senang supaya jadi tahu apa sebenarnya kejadian di dalam pabrik itu. Jadi saya rasa untuk sementara dulu itu mungkin cuma yang saya sampaikan ke bapak-bapak ya yang semua hadir pada apa ini dari DSS mungkin lebih lengkap lagi dari komprehensif dalam laporan beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai Pak Jenderal, saya ambil sedikit saja. Kalau terkait masalah berita acara masalah harga ini, kira-kira yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Aceh, misalnya, kira-kira bagaimana tanggapan dari perusahaan? Perlu sedikit paham. Itulah saya bilang tadi, itu belum kena dari sisi kita. Itu yang ditetapkan harga lelang. Loh, saya menjual kan? Enggak. Saya jual ini hari itu 10.000. 4 hari lelang di bawah harga 12,5. Yang ditetapkan di situ nanti dinas tingkat 1 tim penetapan harga buat 12,5. Persayangannya 10.000. Sedangkan harga TBS di pabrik ini saya buat berdasarkan saya jual TBS. Gitu ya. Sedikit. Ini ketetapan berita acara masalah harga. Ini kan sudah disepakati antara perusahaan dengan pemerintah Aceh. Artinya apa? Di sana ada persetujuan bersama. Nah, ini dia yang kita lihat dari sini. Betul Pak. Cuman kan ini yang saya bilang perlu misi dulu supaya kena. Nah ini kan maksud saya kan begini ya Pak Ketua, seperti Ketua BSM itu nggak di ikut ada utusan. Ini kan penetapan harga ini kan bukan bulan lewat itu udah lama. Dari sejak ya sudah bertahun-tahun. Dari keluarnya kok Kementan 2018 waktu masih kita apa sih itu udah keluar itu Ketua. Hanya kan begitu. Kita hanya dari instruk dulu kan belum sebegitu terwakili dari perusahaan terakhir ini kan dari perusahaan. Cuman kan ya ada sebegitu kita baca juga mungkin kita yang siap. Mungkin itu juga ya memang benar, tapi kan memang mesti kita luruskan. Nah, dari segi apanya tadi ya kita minta memang ada kalau ada tim monitoring ini kan ini mesti dulu kan nanti akan menyeluruhkan ini apa tadi nah, untuk bisa kita di tingkat 1. Sedikit. Intinya Ketua, semua bapak-bapak yang ada di sini, ini harapan dari petani. Intinya bagaimana supaya perusahaan bisa untuk mengikuti berita acara bersama ini masalah ketetapan harga. Sebenarnya itu intinya. Itu ya. Maksud kami begini Pak Chandra, artinya kalau memang bisa perusahaan, ini kan kita mencari solusi Ketua, bagaimana supaya perusahaan bisa mengikuti berita acara harga ini kepada masyarakat, ataupun dia kalaupun kurang-kurang sedikit lah, itu dia. Jadi inilah harapan masyarakat. Sebenarnya ini yang paling positif untuk dijadikan satu pegangan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Tuhan. Ini kan ya, kalau dia ini tidak diskusikan satu arah.
Karena kami, oke, sawit itu saya terima, tapi saya nggak jual CPO kan berat juga. Di situ kita benturnya di situ. Nah, kalau ini CPO betul-betul bisa bergerak, kan PRDB kita kan naik ini CPO ini gitu lah. Nah, jadi kalau misalnya ini dipaksakan, ya pasti kita pun kan karena ini kan penuh, penuh ini seluruh tank kita. Kemana? Kalau kita olah lagi itu stop pembelian ikan. Nah itu dampak apanya? Tapi kan ini kan mungkin perlu juga ini bapak ini sebagai asosiasi ke depan mungkin perlu lagi mungkin perlu Jawa ya mungkin ya. Sedikit. Memang kalau udah baca udah hancur kami di bawah. Ingat lagu terang bulan ini. Cuma sedikit pimpinan. Dari apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Chandra Adipin, ini kan kesah masalah rendemen. Saya hanya tulisan rendemen yang saya tahu, tulisannya demen. Definisi daripada itu saya tidak tahu. Mekanisme dan non teknis dan teknisnya saya juga tahu. Dari apa yang disampaikan, ini semua rugi nih. Tapi sebagai gambaran dan kita lihat dengan mata kepala telanjang kita, nggak ada PKS yang makin lama makin kecil pagarnya. Artinya apa? Profitnya berarti kan ada. Yang disampaikan oleh Pak Chandra itu kan CPO-nya yang 16-17% tadi. Cangkangnya di mana? Inti kanalnya di mana? Limbahnya di mana? Limbah aja 10 juta. Berapa harganya? Artinya apa? Memang betul, ya. Karena kita juga lagi mengurus masalah itu, ya. Memang dari CPO cuma bagi modal. Jadi ya janganlah kami apa yang namanya itu hanya yang masalah CPO rendemen 17-18% tadi. Tapi masih ada bisa. Nah, jadi kalau kita tengok tahu apa tabelnya kan itu ya minimal lah, janganlah segini-gini kali. Maksudnya CPO-nya pas-pasan aja dibuat bang, ya tutup dengan yang lainnya, gitu aja maksud saya, supaya apa? Nggak pun bisa kita ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh itu, ya minimal seperti yang disampaikan oleh Pak Kasmi itu. Supaya apa? Kami merasa memiliki PKS yang ada di Nusa. Kami tidak merasa tamu di negeri kami sendiri. Itu yang kami inginkan. Supaya apa? Kan timnasnya terjaga. Terima kasih, supaya Pak Polisi juga nggak terlalu capek nanti. Terima kasih. Terima kasih Ketua Ruganda sudah nanggapi tadi. Maksud saya ini di permasalahan yang normal. Ini kan nggak ada normal. Ini ada isu-isu yang nasional yang kita bahas. Harga normal itu benar ya. Itu kan selama ini kalau kita bilang loh bulan-bulan 11 lewat, kita di atas yang kita tetapkan itu, di atas itu. Tapi sebegitu turun dia ada di permasalahan. Tapi kalau mungkin lebih bagus lagi, ya ini kan pola panennya tadi itu budidayanya diperbaiki. Kalau yang bilang ketua organ tadi, ya betul direndamnya ini pada saat normal. Permasalahan ya ini kan ada satu yang saya sendiri pun ketua nggak tahu jadi gimana ini masalah eksplornya nggak ada begitu dia. Saya pun bertanya juga loh kenapa ini yang bermasalah itu mungkin mungkin teman saya ini mungkin bisa lebih komprehensif lagi ya ketua ya. Terima kasih Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penghormatan saya kembangkan ke bicara yang terhormat Ketua DPRK. Sebenarnya pada dasarnya polemik seluruh perusahaan PKS yang ada di seluruh Indonesia bahkan bukan hanya di Sulsel Pak, hampir sama sebenarnya. Kenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Husni Lubis dari PT KSS Pak. Saya sebagai humas di sana. Baik Pak, saya lanjutkan. Jadi pada dasarnya seluruh PKS yang ada di Indonesia sama polemiknya pada saat kondisi sekarang.
Sebenarnya Pak Chandra tadi sudah cukup banyak menjelaskan. Kalau kita sama-sama memahami, Pak. Sedikit juga saya kasih gambaran. Mungkin yang lain tadi mungkin kurang menangkap perihal masalah harga. Kita beli contohnya ini kita beli sekarang 1.000. Kita menjual nggak langsung Pak, tertahan. Sementara posisinya udah turun harganya kan gitu kan. Jadi kalau kita cerita rugi ya perusahaan pun rugi di situ kalau cerita ruginya kan gitu kan. Cuma kita tak bisa menyampaikan itu, kami rugi loh. Sama siapa kami mengadu itu? Gitu. Jadi itu salah satunya juga. Yang selanjutnya tadi juga Pak Chandra menyampaikan ini sebenarnya di kondisi sekarang Pak yang tidak normal. Sebelumnya kemarin waktu rapat harga di sini Pak ya, Pak Neta juga ikut di sini. Harga kita lebih tinggi Pak dari ketetapannya, bahkan 50 perak di atas itu. Kenapa kita nggak senang? Kenapa kita begitu seperti ini? Sama-sama tahu kita kondisi sekarang cukup sulit gitu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, perusahaan senang Pak dengan harga tinggi Pak. Sama-sama senang Pak. Yang harga tinggi yang paling senang yang perusahaan juga Pak. Apalagi petani. Jadi sama-sama berpengaruh kita kalau saya rasakan ya sama Pak. Jadi perusahaan tidak ada seolah-olah harga yang diturunkan perusahaan untuk sendiri tidak. Mungkin maaf ya, ini mohon maaf bagi Tengkulak ya. Saya rasa yang nggak rugi itu di Tengkulak karena 1.000 pun harga dia tetap kunci untung dia Pak. Kan seperti itu kalau di Tengkulak kan. 1.000 pun harga TBS, operasional dia tetap dikunci dia gitu. Salah jual emas, bukan Tengkulak. Ya maksud saya bagi pembeli TBS Bukan pembeli. apa namanya Pak? Supplier. Oh, supplier. Bagi supplier Pak ya, mohon maaf ya. Yang kita sampaikan tadi kita beli mahal. Ya, mohon maaf. Saya ralat untuk supplier berarti. Dalam arti seperti itu Pak. Dia udah tetapkan harga itu dia. Kalau kita nggak bisa. Suppliernya kan mitra Bapak juga. Ya dalam arti gini Pak. Dia mengambil keuntungan itu ya sudah ada jatah Maksud ya. saya, hari ini kita tidak saling menyalahkan. Iya betul Pak. Nah, jadi saya sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini, Pak Chandra maupun Pak Lubis, ya, bisa nggak kita ikuti harga yang sudah ditetapkan? Nah, itu yang pertama. Kedua, Bapak tadi Pak Chandra jawab, nggak bisa kami ikuti karena memang terjadi perbedaan harga jual kami, ya kan? Yang Bapak bilang tadi dengan randoman ya. Ya, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan Pak. Bukan tanya siapa yang rugi, siapa yang semua kita senang. Saya bilang 90% warga Sumsel ini bergantung terhadap sawit hari ini. Ya, naik harganya senang semua, ya kan? Turun ya sedih kita semua. Ya. Jadi saya kira apa solusi? Ya, apakah bisa? Atau apa jawaban dari perusahaan ini? Kenapa nggak bisa? Tadi Pak Chandra jawab ini tadi, karena kami ekspornya tidak laku, ya kan? Nggak bisa jual, ya kan? Nah, ini yang juga ya mungkin biar tahu juga petani kita gitu. Nah, kemudian nanti kita cari solusi bersama ada apa? Nah, itu sebenarnya, ya kan? Tadi kalau ini nyalahin supplier, menyalahin pengumpul, menyalahin petani, ya kan? Susah itu kan? Mas sebenarnya tidak menyalahkan. Dalam arti seperti itulah kondisi kita. Dalam arti kita pun cukup prihatin oleh perusahaan. Mungkin tadi sebentar Pak. Mungkin tadi Pak Chandra 4 hari lagi Pak. Kalau dalam arti pengiriman tidak lancar dalam 4 hari. Kalau kita Pak, kalau tidak lancar Pak, 2 hari lagi Pak. Sudah tentu kita penuh Pak. Bukan lagi 4 hari, 2 hari lagi. Berarti terakhir semua dirugikan kita Pak dalam arti. Dalam arti, makanya masalah ini bukan masalah kita di sini lagi juga memang di sini sudah nasional. Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Sebelumnya pimpinan. Sebentar, saya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Lubis ya, kadang-kadang susah kita ketemu kalau ke PKS. Pak Lubis ya, perkenalkan saya Pak Lubis, Sobri Mutabarak Pak Lubis. Apa yang disampaikan oleh Abang Anda Pak Chandra tadi dengan rendemen ya. Jadi kalau kita ikuti aja rendemen 17%, itu harganya di angka 2.100. Ya, kita nggak usah muluk-muluk. Jadi saya rasa
biar agak mengkerucut rapat kita hari ini, ya. Sekarang berapa Pak Dinting di lapangan? 2.800. Ya, dengan rendemen 17% aja di sini 2.120 di sini. Ya. Jadi itu dia. Jadi masalah itu tadi mau gitu Pak Lubis ya, yang Pak Ari lagi mau beli TBS, ya silakan aja. Soalnya juga nanti para supplier bisa kok mengalihkan. Kita siap mau mengantarkan TBS kita ke Sumatera Utara. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Izin, tadi mereka pengusaha telah menyampaikan bahwasanya ada beberapa alasan mengenai harga TBS. Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam penetapan harga ini tentu disepakati bersama, dihadirkan oleh pihak PKS. Ada nggak pihak PKS menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan ini? Karena tentu saja penetapan ini kajiannya tentu untuk dapat mensejahterakan pengusaha dan juga petani. Jelas di dalam keputusan penetapan harga ini disepakati bersama dan sudah berlaku. Demikian juga disampaikan penetapan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya. Tetapi selama ini tidak pernah pihak PKS untuk mengikuti ini selama ini yang telah ditetapkan pemerintah. Apakah permasalahan ini terus terjadi? Apakah tidak disampaikan di dalam rapat tersebut? Kan menjadi hal yang aneh bagi kita. Nah, tentunya saya harap RDP ini kita pemerintah harus tegas. Harusnya pihak perusahaan dalam hal ini menjadi pembelajaran bagi pihak perusahaan agar perusahaan ini dapat bisa menjelaskan bagaimana persoalan-persoalan ini, ketetapan ini bisa berjalan. Itu yang kami harapkan. Dalam hal ini secara tegas mengenai ini terus harus perlu kita pikirkan bersama. Saya harap dalam pemerintah seharusnya kalau memang ini nanti kajiannya permasalahan ini tidak tepat, saya harap pemerintah dapat memberikan atau mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang nakal dalam menurunkan harga TBS secara sepihak. Nah, mungkin itu aja ya, karena ini permasalahan yang aneh ini. Apakah ini terus terjadi? Ini jelas ini seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum penetapan ini ada rapat, itu yang kami ketahui. Terima kasih. Pimpinan sedikit saya tambahkan. Ini supaya mengkerucut. Tadi sudah kita dengarkan kedua belah pihak dari LSM dan juga petani dan juga keterangan dari perusahaan pimpinan. Kayaknya ini belum mengkerucut ya Pak Dinting ya. Karena kita tanyakan masalah harga pun ke perusahaan juga tidak berani. Artinya menetapkan untuk mengacu pada harga yang sudah ditetapkan. Jadi pimpinan kami nanti dari Komisi B minta kepada pimpinan supaya ini dibentuk tim pansus dan melibatkan organisasi dan juga LSM, sama-sama kita melacak di mana sebenarnya benang tusuknya ini. Baru nanti setelah itu pimpinan kita buat satu rekomendasi, artinya sampai di mana kewenangan kita sampaikan kepada provinsi bagaimana untuk mencari solusi ini masalah harga ini. Itu dari kami nanti Komisi B pimpinan. Silakan pimpinan. Itu baru dewan. Silakan Pak. Terima kasih. Barangkali hanya nambah saja menanggapi penyampaian dari pihak PKS tentang meluapnya tangki CPO. Barangkali itu bukan menjadi suatu alasan bagi kami asosiasi, karena CPO itu terjual dan keluar sudah diatur, harga juga sudah diatur. Gak mungkin juga Pak Chandra, mohon maaf, dia dari cara berdagang kan nggak mungkin, karena perusahaan lebih
lebih mantap. Kalau memang CPO memang bisa terjual secara umum, itu Pak Fadli barangkali bisa ngajukan saja menjual CPO bukan. Tapi dalam aturan PKS pasti ada ketentuannya dan kemana mereka dibawa sudah ada kontrak tertentu. Jadi saya rasa itu aja tambahannya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin hari ini kita tidak dapat nih alasan dari mohon agak tenang ya. Kami minta kondusif ya. Kita minta dari tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan. Pada intinya kan kita mau tahu apakah pabrik bisa mengikuti harga penetapan ini atau tidak. Juga tidak, ya tidak bisa dengan alasan yang Bapak sampaikan tadi, ya kan? Nah, karena ini memang kalau kita hari ini mau ngotot, Pak, nggak ada solusi yang dapat. Jadi kita harus menyiapkan langkah-langkah strategis yang terukur, yang berdasarkan landasan hukum, yang aturan yang sudah diatur, ya. Tidak hanya dengan cara oh yaudah kita ini nih. Pada akhirnya kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan ini kan sama juga mental. RDP ini sama aja nggak ada outputnya Pak. Jadi saya kira langkah strategis yang perlu kita lakukan ini, pertama tadi ada masukan dari Pak Karlinus, kita akan DPR akan memasukkan tim pansus untuk menelaah, meneliti, mencari, menginvestigasi daripada harga TBS yang ditetapkan oleh pabrik. Kenapa turun daripada harga penetapan yang dilakukan oleh pihak provinsi? Itu pertama, ya. Sekretariat tolong catat ya. Ya. Jadi kemudian nantinya ya tim daripada DPR akan dibentuk dan juga kita akan meminta hasil daripada RDP ini. Kita akan meminta daripada pemerintah Kota Sebus Salam, dalam hal ini Bapak Wali Kota Sebus Salam, untuk membentuk tim monitoring ya yang di SK ya, secara langsung untuk melakukan mediasi terhadap PKS dalam hal monitoring ya, tapi dalam bentuk monitoring dan terkoneksi dengan tim monitoring provinsi yang memegang tupoksi daripada pengawasan harga tandan buah segar ini atau TBS ini ya. Jadi itu mungkin 2 poin yang akan kita lakukan setelah RDP ini, karena memang hari ini kita tidak mendapat jawaban yang memuaskan daripada pihak perusahaan, karena dengan alasan yang tadi disampaikan ya dijawab oleh Pak Superior tadi, nggak mungkin kita nggak tahu, nggak mungkin perusahaan itu mau rugi, ya kan? Kalau mau rugi mereka pasti udah dimarahin tuh sama ownernya. Ini manajer gimana nih kalau rugi? Pasti akan dievaluasi. Jadi ya nggak mungkin juga kita tuduh-tuduhan Pak, nggak mungkin juga kita jadi suzon gitu kan, prasangka buruk terhadap bapak-bapak ini, ya kan? Ya mungkin ada juga masalah yang betul-betul. Nah, di sini nanti tim pansus yang bersama nanti mungkin tim monitoring juga sudah dibentuk untuk melihat apa masalah sebenarnya. Jadi saya berpesan kepada rekan-rekan terkait organisasi yang terkait juga, masyarakat petani juga, ya jangan gegabah, ya jangan gegabah. Dalam artian segala hal ini bisa kita mediasi. Nah, tidak ada hal yang tidak bisa kita mediasi karena aturan sudah jelas Pak, nggak mungkin dilanggar. Oh aturan dilanggar ada sanksinya. Ya, tinggal hari ini jangan mau terprovokasi, ya. Ada pula nanti yang mau bakar-bakar perusahaan ya kan susah kita, ya. Nah, jadi itu mungkin yang hari ini Pak, saya kira ya, karena memang waktu kita sudah sangat ini, kita juga belum asal saya kira. Jadi pimpinan, Ya. Alhamdulillah saya hadir di ruangan ini berdasarkan undangan yang pertama mungkin untuk Ganda Kota Sebus Salam. Karena adat kita biasanya kalau undangan itu kita mendapatkan souvenir, ya. Saat kita pulang ke rumah, ya tandanya kita tadi undangan ada souvenir, minimal gantungan kunci. Jadi ini pun apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi dengan semangatnya tentang adanya apa tim pansus nanti dibentuk, apalagi tadi yang monitoring, ya. Kami berharap itu agar dibuat secara tertulis, biar ini kami sampaikan kepada masyarakat nanti bahwa kami rapat tadi RDP di kantor DPR bersama perusahaan, inilah hasilnya akan dibentuk ini. Jadi itu aja saya rasa kertas HPS adanya ini Pak Ketua.
supaya bisa dibuat itu, bahwa itulah souvenir kami nanti ke masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Iya Pak, memang Pak Sabir Utabar ini mungkin undangannya biasa seperti itu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang nggak biasa seperti itu. Jadi tapi nggak apa-apa. Nanti terbuka sekretariat akan keluarkan poin-poin hasil daripada RDP ini. Tenang aja Pak Sabir. Ya, semuanya akan dapat nanti. Ya. Nah, jadi tinggal nanti dari ini dari rekan. Sebenarnya tadi ada yang nggak terjawab Pak dari PT GSS masalah timbangan tadi. Ya, terlupa semua gara-gara harga TPN. SSN ya? Oh SSN ya Pak? Nah ini juga nanti SSN terkait timbangan ini. Ya mungkin ada dari pihak mana? Pindakor ya. Ada apa? Ini ya. Coba nanti semua TBS lah dilakukan kalibrasi timbangan tersebut. Dan juga dicek. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya apa kan kami minta laporannya. Sekarang ini kan kami nggak tahu Bapak kapan terakhir kalibrasi, ya. Nah, jadi kemudian terkait juga masalah SSN tadi, yang cara standar operasional prosedur yang harus mereka lengkapi terkait itu juga harus dimonitoring, ya. Jadi itu tadi ya ketiga untuk melakukan monitoring terhadap timbangan di seluruh PKS, ya Pak, Ibu ya. Sedikit tambahan Ketua. Ini terkait masalah undangan perusahaan ini Ketua. Kami dari Komisi B meminta supaya ada tindakan tegas kepada perusahaan yang tidak hadir. Dalam hal ini, Ketua DPR harus menyurati perusahaan-perusahaan yang tidak hadir untuk memberikan suatu ketegasan kepada mereka, atau juga kalau bisa sanksi kalau memang ada yang bisa diberikan kepada mereka karena tidak menghargai undangan DPR dalam hal ini untuk masyarakat Kota Sumsala. Jadi mohon kepada pimpinan nanti memberikan sanksi atau tegasan teguran kuat kepada perusahaan yang tidak ada. Terima kasih pimpinan. Ini baru DPR. Ini memang saya dipanas-panasin sama rekan saya sendiri. Kalau Pak saya tanggapi dibilang saya nggak DPR ya kan. Apalagi Bill Constitution di belakang itu yang dibawa ya kan. Tapi nggak apa-apa. Di awal saya bilang, di awal tadi saya udah bilang bahwa ada catatan nanti. Sekretariat catat siapa yang apa. Silakan. Apakah saya harus menggebu-gebu mengatakan tutup perusahaan kan juga tidak bisa. Ya, jadi Bapak tenang aja. Ya, ini RDP Komisi B beberapa kali RDP ya. Ya, baru nggak pernah ada. Itu dari situ nanti kita lihat catatannya, bukan hanya hari ini. Ya, ini nanti menjadi pertimbangan kita yang akan kita dudukkan nanti secara kelembagaan. Karena dan saya juga yang mengambil keputusan paling tinggi di DPR ini. Harus tetap kita sama-sama dengan rekan-rekan kita yang ada di sini. Jadi itu mungkin Pak, saya selaku Ketua DPR, pimpinan rapat hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas undangan. Lanjut yang pertama ke GSS tadi, perbedaan harga itu kan belum terjawab, ya. Yang kedua, ya saya kemarin mengikuti LKPJ. Di situ disampaikan bahwa serapan yang 87 miliar itu PAD, yang masuk itu hanya 57. Pertanyaannya, yang 57 miliar itu ada nggak dari sawit? Nah, jadi kembali juga ya, kalau memang keberadaan keempat pabrik ini tidak bisa memberikan nilai tambah terhadap PAD Kota Sumbersalam, ya ini kan mungkin tadi rekomendasinya pansus, ya kan, baru tim apa tadi monitoring, ya kan, mungkin satu lagi untuk PAD bagaimana? Demikian pimpinan. Baik, terima kasih Pak. Saya kira untuk masalah PAD ini sudah ada tim yang dibentuk dari pemerintah Kota Salam bersama dengan kejaksaan Pak. Jadi saya kira karena memang hari ini judul kita terkait harga TPS, kita fokus terhadap itu. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Biar jangan lucu di masyarakat. Ini orang lari-lari kemana? Bahas orang India, masuknya pula kesimpulan orang Amerika, kan susah kita, ya. Jadi saya kira saya selaku pimpinan rapat hari ini, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang berhadir hari ini, organisasi yang terkait, ya. Ada Akasindo Perjuangan, KKTI, KTNA, dan juga Organda, dan perusahaan yang berhadir, juga masyarakat perwakilan dari seluruh kecamatan, rekan-rekan DPR, media, pers, semuanya kami ucapkan terima kasih. RDP harus melahirkan solusi Pak, tidak hanya teriakan-teriakan, tidak hanya emosi, luapan emosi. Ketika RDP tidak punya output ya sama aja,
Makanya tidak asal kita mengungkapkan sesuatu, ya, tidak hanya asal kita, tapi ada landasan hukum, ada landasan aturan yang memang perlu kita ikutin semua, ya. Jadi outputnya pun ya harus terukur, ya kan. Jangan kita mau pergi ke Berlin tapi kita cuma punya sepeda motor, nggak mungkin kita sampai, ya Pak ya. Berarti kalau kita punya sepeda motor kita cuma sampai ke Papak Barat. Nah, ini analogi yang harus kita sama-sama tahu gitu Pak. Ini yang saya sampaikan tadi, kenapa ya sebisanya tupoksi kita perjalankan, ya, baik SKPK terkait sebagai eksekutor. Kami ini DPR, apakah sebagai eksekutor? Tidak juga Pak. Kami lah fasilitasi hari ini kerja kami. Inilah yang kami sampaikan. Apakah bisa kami menentukan, apakah bisa kami menuntut, apakah kami laporkan ke eksekutornya. Eksekutornya siapa? Pihak eksekutif, pemerintah kota Darussalam. Jadi dengan kerjasama ini saya pikir harapannya pihak perusahaan juga bisa lebih membuka pikiran bahwa tidak selamanya, ya mungkin tadi merasa seperti terintimidasi, tapi saya pastikan Pak, sebenarnya tidak intimidasi. Masyarakat ini hanya mengalami apa yang disampaikan itu adalah apa yang dialaminya, apa keluh kesahnya. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran RDP ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama rapat ini berlangsung. Terakhir saya pikir saya doakan semua kita sehat-sehat selalu ya, murah rezeki, sawitnya nggak trek ya, sawitnya makin naik ya, pupuk. Nah, satu lagi sebenarnya di luar ini nanti ya, kita harus cari tahu cara bagaimana harga pupuk ini bisa turun Pak. Ya kan? Nah, karena ini juga beda nih Pak apanya. Karena harga sawit naik, harga pupuk naik juga dibuat. Kalau pupuk nggak terbeli lagi, Nah, makanya. Seperti ini nggak bisa sanggup beli pupuk. Ya, jadi ini juga nanti PR ke depan, tapi harus kita pelajari dulu Pak, sama-sama ya. Satu-satu kita selesaikan ini. Ya, itu mungkin ya kalau bisa dari kita tentunya harapan semua ini yang ada di sini. Ini Bapak yang pakai baju putih ini pun sawit semua ini. Ya kan? Ada sawitnya minimal 1-2 hektar ini. Ya kan? Nggak mungkin enggak, ya kan? Nah, harapannya ya bisa lah perusahaan sedikit mengkondisikan ini, ya. Dalam artian mengikuti harga yang ada di sini, ya kan. Nah, jadi janganlah terlalu jauh. Kita tahu mungkin ya dulu pernah di atas harga ini, tapi harapannya sekarang ini karena memang sangat pelik sekarang ekonomi ini. Jadi sama-sama lah Pak, ya. Harapan besar kami itu. Bisa besok udah bisa dinaikkan. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.